Apakah Anda pernah bangun di pagi hari, membuka mata, dan menyadari tubuh Anda diam? Bukan hanya diam secara fisik, tetapi juga tidak ada dorongan, tidak ada reaksi, tidak ada tanda bahwa Anda masih memiliki semangat hidup seperti dulu. Anda mungkin mengira ini wajar karena usia, tapi ternyata 8 dari 10 pria usia di atas 60 tidak kehilangan kekuatan karena penuaan. Mereka kehilangan kekuatan karena satu kebiasaan kecil yang diabaikan setiap hari. Pak Iskandar, usia 68, dari Surabaya, dulunya adalah petani yang kuat. Tapi setelah pensiun, ia mulai merasa tubuhnya berbeda. Ia sulit tidur, merasa tidak percaya diri di depan istri, dan menghindari berbicara soal kondisi tubuhnya. Ketika saya bertemu dengannya, saya tidak menemukan penyakit serius, tapi saya menemukan akar masalahnya. Otot dasar panggul yang melemah, sirkulasi darah yang tidak lancar, kebiasaan duduk terlalu lama, dan celana dalam ketat yang dipakai saat tidur. Saya adalah Dr. Ben Abraham, dokter urologi asal Indonesia yang telah mendampingi ribuan pria usia lanjut di Amerika dan Asia selama lebih dari 40 tahun. Hari ini, saya akan membagikan 4 kebiasaan sederhana namun sangat kuat untuk memulihkan vitalitas pria tanpa obat, tanpa alat mahal, dan tanpa janji kosong. Semua berdasarkan sains, pengalaman nyata, dan bisa dilakukan di rumah mulai hari ini. Di akhir video ini, saya juga akan mengungkap satu kebiasaan malam yang tampaknya sepele, tetapi diam-diam merusak kekuatan pria saat tidur. Kebiasaan-kebiasaan ini terbukti mampu mengurangi nyeri, meningkatkan sirkulasi, dan bahkan memunculkan kembali ereksi pagi hari pada pria yang sudah lama merasa kehilangan jati dirinya. Berdasarkan studi dari Journal of Gerontology, perubahan sederhana dalam gaya hidup bisa meningkatkan kualitas ereksi hingga 47% hanya dalam 8 minggu. Sebelum kita mulai, silakan tulis komentar. Anda menonton dari kota mana? Ketik angka 1 jika Anda pernah mengalami hal serupa. Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video penting lainnya dari Vitalitas Abadi. Kebiasaan pertama, melatih otot dasar panggul, akar kekuatan pria. Banyak pria lanjut usia berpikir bahwa kehilangan kendali saat buang air kecil atau tidak mampu mempertahankan ereksi adalah bagian dari proses penuaan. Namun dalam pengalaman saya, hal itu justru lebih sering disebabkan oleh satu bagian tubuh yang jarang disadari, otot dasar panggul. Otot ini berada di bagian paling bawah rongga perut, tersembunyi, namun memegang peran kunci dalam menjaga fungsi kandung kemih, usus, dan tentu saja penis. Dalam dunia medis, otot ini dikenal sebagai bagian dari sistem penopang inti tubuh. Ia berfungsi layaknya fondasi sebuah rumah. Jika fondasi ini melemah, seluruh bangunan di atasnya ikut terguncang. Saya pernah merawat Pak Amir Debat, usia 65, dari Bekasi. Beliau datang dengan keluhan sering buang air kecil tiba-tiba, terutama saat tertawa atau batuk. Selain itu, ia juga merasa kehilangan kendali saat berhubungan dengan istri. Setelah saya lakukan pemeriksaan, tidak ada gangguan besar. Tapi satu hal jelas, otot dasar panggul beliau melemah akibat kurang digunakan selama bertahun-tahun. Untungnya, otot ini bisa dilatih kembali, seperti melatih otot lengan atau kaki. Hanya saja, latihan ini bisa dilakukan tanpa terlihat orang lain. Caranya sederhana. Bayangkan Anda sedang buang air kecil, lalu tiba-tiba ingin menghentikannya di tengah aliran. Otot yang digunakan untuk menahan itulah yang perlu dilatih. Latihan ini dikenal sebagai latihan Kegel. Cukup dengan mengencangkan otot tersebut selama 5 detik, lalu rileks selama 5 detik. Ulangi 10 hingga 15 kali, 2 hingga 3 kali sehari. Bisa dilakukan saat duduk santai, menonton televisi,
atau bahkan saat berbaring menjelang tidur. Pak Amir mengikuti latihan ini secara rutin selama 2 minggu. Ketika kembali berkonsultasi, ia tersenyum lebar dan berkata, "Sekarang saya bisa tidur tanpa terbangun untuk ke kamar mandi, dan saya merasa percaya diri kembali di depan istri saya." Latihan ini tidak memerlukan alat khusus, tidak menimbulkan efek samping, dan tidak membutuhkan waktu lama. Namun dampaknya sangat nyata. Ia bukan hanya meningkatkan kemampuan ereksi, tetapi juga mengembalikan rasa percaya diri sebagai pria. Jika Anda merasa tubuh sudah tidak sekuat dulu, mulailah dari kebiasaan kecil ini. Jangan tunggu tubuh Anda melemah lebih jauh. Latihan ini adalah investasi harian untuk menjaga kendali dan harga diri Anda tetap utuh. Dan ingat, tidak ada usia terlambat untuk mulai kembali merawat tubuh. Kekuatan pria bukan terletak pada usia muda, melainkan pada kemauan untuk terus menjaga fondasi dirinya. Kebiasaan kedua, melancarkan aliran darah, menjaga vitalitas tetap hidup. Tubuh manusia bagaikan ladang. Jika tidak disiram setiap hari, tanah akan mengering, dan tanaman di atasnya akan layu. Prinsip yang sama berlaku untuk bagian tubuh pria yang paling sensitif, penis. Ia bukanlah mesin yang bekerja hanya saat dibutuhkan. Ia adalah jaringan hidup yang memerlukan aliran darah secara rutin agar tetap sehat dan responsif. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, banyak pria yang tidak lagi aktif secara seksual dan tanpa sadar membiarkan bagian ini kehilangan pasokan darah. Ketika aliran darah melemah, jaringan mulai kehilangan elastisitas. Pembuluh darah bisa menyempit, dan reaksi terhadap rangsangan menjadi lemah. Bahkan pada pria yang masih memiliki keinginan, ereksi bisa tidak maksimal karena darah tidak cukup mengalir ke tempat tujuan. Saya teringat seorang pasien bernama Pak Burhan, usia 67 dari Semarang. Beliau datang dengan keluhan tidak lagi mengalami ereksi pagi. Padahal, sebelumnya setiap pagi adalah rutinitas alami. Setelah kami berdiskusi, saya bertanya, "Kapan terakhir kali tubuh Bapak diberi rangsangan ringan, sekadar untuk menjaga aliran darah?" Beliau hanya diam, seolah baru menyadari bahwa tubuhnya telah lama dibiarkan bekerja tanpa sinyal. Solusinya tidak rumit. Anda tidak perlu alat mahal atau obat-obatan. Yang Anda butuhkan hanyalah membiasakan stimulasi ringan setiap hari. Bisa dengan sentuhan lembut selama beberapa menit, cukup untuk memberi sinyal bahwa area tersebut masih aktif dan layak dijaga. Tujuannya bukan untuk mencari kenikmatan, tetapi untuk menjaga aliran darah tetap mengalir ke jaringan. Selain stimulasi, aktivitas fisik ringan juga sangat membantu. Jalan kaki selama 15 hingga 20 menit setiap pagi terbukti meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh, termasuk ke organ vital. Latihan ini bisa dilakukan sambil menghirup udara segar, menyapa tetangga, atau sekadar menikmati matahari pagi. Untuk membantu aliran darah lebih optimal, saya juga sering menyarankan untuk mengompres ringan area sekitar panggul dengan handuk hangat setelah mandi. Panas ringan membantu pembuluh darah melebar dan memperlancar peredaran. Tentu saja, bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit jantung atau hipertensi, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum memulai stimulasi atau latihan rutin. Tetapi secara umum, tubuh pria akan merespons dengan baik jika diberi sinyal yang konsisten. Ingat, vitalitas bukan sesuatu yang hilang tiba-tiba. Ia memudar perlahan saat kita berhenti mengirimkan pesan bahwa tubuh ini masih hidup. Dengan sedikit perhatian dan kebiasaan harian yang konsisten, Anda dapat mempertahankan aliran darah yang sehat dan menjaga kepercayaan diri tetap menyala. Kebiasaan ketiga, menjaga kebersihan organ vital, perlindungan harian yang sering terlupakan. Banyak pria menganggap menjaga kebersihan area organ vital sebagai sesuatu yang remeh, bahkan tabu untuk dibicarakan. Padahal,
Kebersihan pada bagian tubuh ini memiliki peran penting dalam menjaga fungsi seksual, mencegah infeksi, dan mempertahankan kenyamanan harian, khususnya di usia lanjut. Seiring bertambahnya usia, kulit di sekitar penis menjadi lebih tipis, lebih sensitif, dan membutuhkan perawatan yang lebih lembut. Jika Anda belum menjalani sunat, area di bawah kulup menjadi tempat lembab yang ideal bagi keringat, sisa urin, dan sel kulit mati untuk menumpuk. Bila tidak dibersihkan secara rutin dan menyeluruh, kondisi ini dapat memicu pertumbuhan bakteri dan jamur yang menyebabkan rasa gatal, bau tidak sedap, hingga peradangan. Saya pernah merawat seorang pensiunan petani bernama Pak Hasan, usia 71, dari Demak. Ia mengeluhkan rasa perih dan gatal di bagian ujung penis yang sering muncul dan hilang begitu saja. Setelah pemeriksaan, saya temukan bahwa beliau membersihkan diri hanya dengan air, tanpa sabun, dan sering membiarkan area tersebut tetap lembab setelah mandi. Ternyata, iritasi yang ia alami disebabkan oleh infeksi jamur ringan yang berkembang karena kelembapan yang terus-menerus. Langkah pencegahan sebenarnya sangat sederhana. Pertama, gunakan air hangat saat mandi dan pilih sabun lembut yang tidak mengandung pewangi atau bahan kimia keras. Sabun bayi atau sabun hipoalergenik sangat dianjurkan. Kedua, bersihkan bagian luar dan juga di bawah kulup jika belum disunat. Lakukan dengan lembut tanpa menggosok terlalu keras. Ketiga, setelah mandi, keringkan area tersebut dengan handuk bersih yang khusus digunakan hanya untuk tubuh Anda. Pastikan area benar-benar kering sebelum mengenakan pakaian dalam. Jika Anda memiliki kulit yang cenderung kering atau mudah pecah-pecah, oleskan pelembab ringan tanpa parfum 1 hingga 2 kali seminggu. Gunakan dalam jumlah sedikit dan pastikan produk tersebut aman untuk area sensitif. Hal lain yang sering dilupakan adalah membersihkan diri setelah berhubungan intim. Meskipun merasa lelah, penting untuk membilas area organ vital guna menghindari sisa cairan yang dapat mengganggu keseimbangan pH kulit. Menjaga kebersihan bukanlah soal penampilan, tetapi soal rasa hormat terhadap tubuh sendiri dan terhadap pasangan Anda. Kebersihan yang baik dapat meningkatkan kenyamanan, mencegah gangguan kesehatan, dan membuat Anda lebih percaya diri dalam menjalani hari. Mulailah dengan kebiasaan kecil. Sisihkan 1 hingga 2 menit tambahan setiap kali mandi. Perhatian sekecil itu bisa menjadi kunci besar dalam menjaga kesehatan seksual Anda di usia lanjut. Kebiasaan keempat, bernafas dengan sadar. Saat pikiran membangunkan tubuh. Seringkali, pria usia lanjut merasa bahwa masalah fungsi seksual berasal dari tubuh yang lemah atau hormon yang menurun. Padahal, kenyataannya justru lebih dalam dari itu. Salah satu penyebab tersembunyi yang paling umum adalah pikiran yang terlalu lelah. Pikiran yang terus-menerus dibebani kekhawatiran, stres, atau rasa bersalah dapat menghambat kerja alami tubuh. Hormon stres seperti kortisol meningkat, pembuluh darah menyempit, dan sinyal yang seharusnya berjalan dari otak ke tubuh menjadi terganggu. Akibatnya, meskipun fisik dalam keadaan baik, reaksi tubuh menjadi tumpul dan lambat. Ini bukan soal kekuatan, tetapi soal koneksi yang terputus. Saya teringat Pak Yusuf, usia 66, dari Yogyakarta. Beliau adalah pensiunan guru yang masih bugar dan aktif secara sosial. Namun, ia mengaku sudah lama tidak merasakan gairah, bahkan merasa tubuhnya seperti tidak menjawab. Setelah berbincang, kami menyadari bahwa beliau menyimpan banyak tekanan batin, perasaan gagal sebagai ayah, penyesalan karena terlalu sibuk saat muda, dan kesepian setelah anak-anak merantau. Untuk membantu beliau, saya tidak memberikan obat. Saya hanya meminta beliau memulai satu kebiasaan sederhana, latihan pernapasan setiap pagi. 5 menit sebelum bangun dari tempat tidur, beliau diminta menarik napas perlahan selama 4 detik,
menahannya selama 4 detik, lalu menghembuskannya perlahan selama 6 detik. Pola ini diulang sebanyak 5 hingga 10 kali. Latihan ini bertujuan untuk mengaktifkan sistem saraf parasimpatik, bagian dari tubuh yang bertugas menenangkan, memperbaiki, dan memulihkan. Dengan bernafas secara sadar, tubuh mulai menerima sinyal bahwa ia aman, tidak sedang terancam, dan boleh berfungsi seperti biasa. Setelah 2 minggu, Pak Yusuf melaporkan perubahan yang mengejutkan. Ia tidur lebih nyenyak, tidak mudah cemas, dan yang paling membuatnya tersenyum, ereksi pagi mulai muncul kembali. Ia berkata, "Saya merasa lebih hadir dalam tubuh saya sendiri. Latihan napas ini mungkin tampak sepele, tetapi dampaknya sangat besar. Selain mengurangi stres, ia juga membantu meningkatkan produksi nitric oxide, zat alami yang membuat pembuluh darah lebih rileks dan mendukung ereksi secara alami. Jika Anda merasa pikiran Anda terlalu ramai, terlalu berat, atau terlalu jauh dari tubuh sendiri, tariklah napas perlahan. Tidak perlu rumit. Duduk tenang, pejamkan mata, dan beri ruang bagi tubuh untuk bernapas. Kebiasaan ini bukan hanya tentang seksualitas, tetapi tentang kembali merasakan hidup, hadir utuh sebagai diri sendiri. Kebiasaan malam yang sering diabaikan, penghambat diam-diam kesehatan pria. Banyak pria menganggap malam hari sebagai waktu untuk beristirahat. Namun, tanpa disadari, beberapa kebiasaan yang terlihat sepele justru bisa merusak vitalitas tubuh secara perlahan. Salah satu yang paling sering saya temui adalah kebiasaan memakai celana dalam ketat saat tidur. Mungkin sejak muda, Anda terbiasa mengenakan celana dalam setiap malam. Terasa nyaman, hangat, dan menjadi bagian dari rutinitas. Tapi apa yang terasa nyaman belum tentu sehat, terutama ketika tubuh kita mulai menua. Di usia lanjut, sirkulasi darah tidak sekuat dulu, dan tekanan dari pakaian dalam yang terlalu sempit bisa memperburuk keadaan. Saat tidur, tubuh seharusnya berada dalam kondisi rileks total. Di malam hari, pria yang sehat secara hormonal biasanya akan mengalami beberapa kali ereksi spontan. Ini bukan karena mimpi atau rangsangan seksual, melainkan refleks alami tubuh untuk menjaga jaringan penis tetap elastis dan teraliri darah segar. Namun, jika Anda tidur dengan celana dalam ketat, tekanan konstan pada area selangkangan bisa menghambat proses tersebut. Penis bisa tertekuk ke arah kain, sirkulasi terganggu, dan dalam jangka panjang bisa muncul luka mikro yang tidak terasa secara langsung. Luka-luka kecil ini, bila terjadi terus-menerus, dapat berkembang menjadi jaringan parut di dalam yang dikenal sebagai kondisi Peyronie. Gejalanya adalah penis melengkung saat ereksi, rasa nyeri, dan berkurangnya kekuatan ereksi secara signifikan. Saya pernah menangani Pak Rahmat, usia 69, dari Solo. Beliau tidak memiliki riwayat penyakit berat, namun mengeluhkan rasa nyeri dan bentuk penis yang berubah. Setelah diskusi panjang, terungkap bahwa selama puluhan tahun beliau selalu tidur dengan celana dalam ketat. Setelah 2 minggu mencoba tidur tanpa celana dalam atau hanya menggunakan celana longgar berbahan katun, beliau mulai merasakan perubahan. Tidur menjadi lebih nyenyak, area selangkangan terasa lebih lega, dan ereksi pagi kembali muncul. Saran saya sederhana, berikan ruang bagi tubuh untuk bernapas saat malam. Gunakan celana tidur yang longgar, tidak menekan, dan berbahan lembut seperti katun. Hindari bahan sintetis yang tidak menyerap keringat. Dan jika memungkinkan, cobalah tidur tanpa celana dalam sesekali untuk memberi kesempatan jaringan di area tersebut beristirahat secara alami. Perubahan kecil ini tidak membutuhkan biaya, tidak menyita waktu, tapi bisa membawa dampak besar bagi kesehatan pria di usia lanjut. Terkadang, menjaga tubuh bukan tentang menambah sesuatu, melainkan mengurangi hal-hal yang selama ini tidak kita sadari justru mengganggu keseimbangan. Tubuh Anda tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat Anda tidur.
maka berikanlah ruang, kenyamanan, dan penghargaan yang layak ia terima. Setiap malam. Selama lebih dari 40 tahun mendampingi pria usia lanjut dari berbagai penjuru dunia, saya belajar satu hal penting. Tubuh pria tidak pernah benar-benar menyerah. Ia hanya diam, menunggu dipanggil kembali. Dan panggilan itu bisa datang dari kebiasaan sederhana. Menarik napas lebih dalam, melonggarkan pakaian saat tidur, atau sekadar menguatkan otot yang selama ini terlupakan. Banyak pasien saya datang dengan wajah muram, membawa beban malu dan kebingungan, tapi mereka pulang dengan harapan. Bukan karena saya memberikan pil ajaib, tetapi karena mereka mulai merawat tubuh sendiri dengan lebih sadar dan penuh kasih. Vitalitas bukan soal muda atau tua, bukan pula soal hebat di masa lalu. Vitalitas adalah keberanian untuk berkata, "Saya masih ingin hidup dengan utuh, hadir, dan bermakna." Dan selama Anda masih memiliki niat itu, maka tidak ada kata terlambat. Jika Anda menonton video ini dari Jakarta, Surabaya, Makassar, atau desa kecil manapun di Nusantara, ketahuilah satu hal, Anda tidak sendiri. Banyak pria lain juga sedang berjuang diam-diam. Maka mari kita bantu satu sama lain. Tulis di komentar, Anda menonton dari mana? Ketik angka 1 jika Anda siap memulai kembali. Bagikan video ini kepada saudara, sahabat, atau anak laki-laki Anda. Karena mungkin percakapan yang paling sulit tentang tubuh, tentang kelelahan, tentang kehilangan kepercayaan diri, perlu dimulai dari sini, dari keberanian Anda hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus jaga semangat, karena tahun-tahun terbaik tidak selalu ada di belakang. Kadang justru dimulai dari langkah kecil, seperti menarik napas pertama dengan kesadaran penuh.